Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi Asep saat ini yang tidak sengaja menelan fluid, kita sudah tersambung melalui Skype dengan Ayah Asep, Bapak Subandi, dan juga dokter spesialis THT RSHS Bandung, Ayu Hardianti Saputri, yang juga menangani masalah Asep ini. Betul sekali. Kita sama bersama. Selamat siang, Dokter Ayu. Selamat siang, Pak Subandi. Selamat siang. Oke, kami konfirmasi buat dokter dulu pertama. Jadi kondisi Asep saat ini sudah berhasil diambil untuk fluid yang bersarang di ini saluran pernafasannya ya? Ya, alhamdulillah untuk benda asing fluidnya sudah bisa diambil dari saluran nafas Asep. Oke, Dok, itu sebenarnya ini kami pun dan juga warganet itu masih bertanya-tanya. Sebenarnya fluid itu bersarang di organ bagian mana? Untuk fluidnya sendiri ada di saluran nafas, letaknya di bronkus. Jadi saluran nafas bagian atas. Oke, simptom yang dirasakan Asep pada waktu itu apa? Apakah dia sebenarnya bisa berbicara atau akibat fluid tersebut dia kesulitan untuk berbicara dan bernafas? Ya, karena fluid tersebut tidak menutupi seluruh saluran nafas, jadi untuk keluhannya kalau untuk di saluran nafas bisa jadi sesak atau suaranya pada saat menarik nafas itu akan terdengar bunyi fluid. Oh, seperti itu ya, Dok. Tapi penasaran juga ingin ke ayah dari Asep Betul. ya, Pak Subandi. Bapak waktu itu cerita atau kronologinya seperti apa sih, Pak, awalnya bisa tertelan fluid si Asep, Pak? Awalnya Bu main di neneknya di Jalupang sama saudaranya putra bibi. Nah, lagi main sedikit, anak bibinya minta digendong gitu, di belakang. Kak gendong, jatuh. Nah, udah jatuh itu bekas sendal itu ketelan, Bu. Tapi kenapa lama sekali, Pak, proses pengobatannya ini sampai 2 bulan, Pak? Nah, itu keterlambatan itu, Bu. Ya, alasannya saya nggak punya uang gitu, Bu. Nah, malahan saya minta tolong ke Pak Lurah juga, saya minta tolong, Pak, gimana saya mau bawa anak saya ke Kota Baru. Oke. Ya, kapan saya mau Pak? Pak, itu teh awal dibawa ke puskesmas. Kata puskesmasnya Ya. gimana, Pak? Nah, awalnya dibawa ke puskesmas, Saguling ya Pak ya. Nah, datang ke puskesmas Saguling, Pak ini udah kelihatan, bawa aja ke Kota Baru. Nah, saya Tapi Jadi- dua bulan itu teh si Asepnya teh merasa susah makan gitu atau gimana selama ini atau cuma susah nafas saja? enggak, kalau makan bebas, nggak ada keluhan gitu Pak, makan cuman kalau istilahnya main lari-larian itu kadang-kadang sesak nafasnya Pak. Ya, jadi tidak boleh terlalu lelah begitu, dan juga kalau tidur nafasnya juga seperti itu susah ya, Pak ya. Kita kembali ke Dokter Ayu ini, Dok, sebetulnya apa yang seharusnya dilakukan atau penanganan pertama jika kasus ini terjadi itu harusnya seperti apa ya, Dok? Apabila ada kasus seperti ini sih sebaiknya harus langsung dibawa ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lengkap. Rumah sakit besar Oke. seperti itu ya? Ya, Dokter, betul. metode yang digunakan untuk pengangkatan fluid dari dalam tubuh Asep itu dengan cara seperti apa, Dok? Bisa jelaskan kembali? Ya. Untuk pengangkatan benda asing tersebut kita menggunakan bronkoskopi rigid. Kemudian setelah dievaluasi saluran nafasnya, kemudian kita lihat ada benda asingnya, kemudian dilakukan pengambilan benda asing. Oke, tapi dari hasil endoskopi tersebut, apakah ada mungkin bentuk luka di dalam organ dalamnya atau masih dalam taraf normal, Dok? Nah, alhamdulillah masih baik. Saluran nafasnya tidak ada bengkak ataupun luka di saluran nafasnya. Jadi sebetulnya masih bisa diangkat tanpa dibedah dulu ya, Dok ya. Dok, pengobatan seperti apa yang harus Asep jalani setelah melakukan proses metode Pengangkatan. endoskopi seperti itu? Saat ini kita masih melakukan observasi dulu selama 1 hari.
karena ini berkaitan dengan saluran nafasnya dan sudah cukup lama benda asingnya. Apabila baik, ya, kemungkinan si Asep boleh pulang. Oke, saya terakhir mau ke Pak Subandi. Pak, Bapaknya sudah punya BPJS belum waktu awal? Pertama belum, Pak. Nah, kenapa belum bikin atau Pak? Kalau terjadi anak saya nelan piriwit, baru saya bikin PJS gitu, Pak. Oke, berarti buat ini berarti jadi pelajaran bersama juga berarti ya untuk awal memang harus ada antisipasi juga untuk seperti itu. Dan juga dokter terakhir buat dokter kalau begitu. Dok, himbauan untuk orang tua yang mungkin tidak hanya fluid, mungkin ada benda-benda lain yang masuk ke dalam tubuh anak kecil. Langkah pertama apa yang harus dilakukan ketika ke rumah sakit, Dok? Ya, kebanyakan dari anak kecil itu menelan atau memasukkan benda asing, entah itu ke tenggorokan, ke hidung ataupun ke telinga, karena ada rasa penasaran. Mungkin awalnya hanya bermain atau ketidaksengajaan, oleh karena itu pengawasan dari orang tua itu sangat penting. Kemudian kalau untuk memberikan mainan kepada anak-anak harus sesuai dengan usianya, besar kecilnya harus diperhatikan. Dan memang harus pengawasan yang ketat. Ya. Terima kasih Dokter Ayu sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Subandi dan semoga Asep lekas sembuh besok kemudian bisa beraktivitas kembali. Salam untuk Asep ya Amin. di sana. Selamat siang. Selamat siang. Ya itu tadi ya pengawasan dari orang tua yang harus diperlukan.